Shalom Bapak Ibu, Jemaat yang terkasih, kembali lagi kita di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema harapan dalam kekecewaan. Tetapi sebelum kita bersama-sama disapa oleh firman Tuhan, mari kita mengarahkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang tiada hentinya di dalam kehidupan kami, untuk setiap hari yang boleh kami lewati suka dan dukanya bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kami akan bersama-sama kembali mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan kami, boleh menjadi pedoman kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan bersama-sama membaca dari Roma 5 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, apakah Bapak Ibu pernah merasakan rasa kecewa? Misal kecewa pada seseorang atau pada keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, atau bahkan kecewa kepada Tuhan. Perasaan apa yang kira-kira muncul di dalam hati Bapak, Ibu, dan saudari ketika merasa kecewa? Marah, sedih, tidak terima, atau mungkin pasrah saja karena mau bagaimana lagi sudah terjadi. Rasa kecewa juga baru saja saya rasakan secara pribadi Bapak, Ibu, dan saudari. Kecewa kepada keadaan yang terjadi. Rasanya seperti, ya Tuhan kok harus begini sih keadaannya? Saya merasa kecewa pada keadaan karena saya belum mampu untuk menerima kalau kadangkala kehidupan tidak seperti apa yang selalu kita harapkan. Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta baru saja berduka Bapak, Ibu, dan saudari. Bersedih karena kehilangan sosok sahabat, rekan, saudara, mahasiswa yang baru saja berpulang ke dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ia adalah sosok yang bagi saya secara pribadi adalah seorang adik, sahabat, rekan yang penuh dengan kehangatan, pantang menyerah, selalu tersenyum dan selalu mau membantu banyak orang. Saya tahu apa yang menjadi cita-citanya selama masa perkuliahan dan juga cita-cita untuk melayani Tuhan. Bahkan di hari-hari terakhirnya ia masih bisa tersenyum dan mengatakan, "Tenang saja Kak, semuanya baik-baik saja." Ketika saya menerima telepon kabar kedukaan itu berpulangnya almarhum, saya diam Bapak, Ibu, dan saudari. Saya tidak bisa mengatakan satu patah kata apapun. Diam, namun di dalam hati saya begitu banyak pertanyaan. Tuhan kok begini sih? Tuhan kenapa? Kenapa sekarang? Banyak pertanyaan yang muncul dalam hati saya karena saya merasa sangat kecewa dengan kabar yang saya dengar. Dan keadaan di mana posisi saya berada jauh dan tidak bisa menjumpai untuk terakhir kalinya. Beberapa waktu saya berdiam diri, saya merasa kecewa, sedih, dan bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nyatanya dijawab oleh Tuhan ketika saya membaca Roma 5 ayat 1-5 ini Bapak, Ibu. Ayat ini berbicara terlebih dahulu kepada saya, menegur saya dengan sangat keras namun juga sekaligus lembut, merangkul dan juga memulihkan saya. Saya kemudian menyadari seringkali kita sebagai manusia tidak siap ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita.
Seringkali kita manusia justru mencari siapa dan apa yang salah ketika ada sesuatu yang dirasa mengecewakan hati dan lupa untuk melihat dan juga bertanya, apakah ini terjadi karena Tuhan mau membentuk dan mengajari saya lebih lagi? Bahwa ada sebuah makna yang jauh lebih dalam dari setiap kejadian yang terjadi, bahkan jika itu harus berada di dalam kesengsaraan sekaligus, seperti yang ada di dalam kitab Roma. Bahwa seringkali kita lupa kepada siapa seharusnya kita menaruh harapan di dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 1-5 Bapak Ibu sudah menegaskan kepada kita semua bahwa kita yang adalah umatnya ini sudah menerima kebenaran karena iman percaya kita. Ketika surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, jemaat Kristen di kota Roma adalah jemaat yang baru bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam pertumbuhan dan juga perkembangannya, jemaat Tuhan ini mengalami begitu banyak namanya tekanan, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari penduduk kota Roma sendiri. Tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan dalam menghadapi situasi yang demikian, ada orang yang tetap bertahan di dalam imannya kepada Yesus Kristus, tetapi juga ada yang memilih untuk melepaskan imannya kepada Yesus Kristus karena sudah tidak sanggup rasanya untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada, menghadapi kesengsaraan yang harus mereka lalui. Bahkan di dalam iman akan Yesus Kristus, jemaat Kristen di kota Roma menyadari bahwa mereka juga akan menerima murka Allah sebagai akibat dari dosa mereka. Karena itu mereka merasa bahwa sia-sialah iman mereka kepada Yesus, toh pada akhirnya mereka akan tetap mengalami murka Allah. Mereka kecewa lalu kehilangan pengharapan kepada Yesus. Dan di tengah situasi yang demikian, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat pastoral yang telah bersama-sama kita baca kepada jemaat di Roma, tentang bagaimana seharusnya mereka menghidupi iman mereka dan juga menghayati Yesus Kristus di dalam kehidupannya yang adalah sumber keselamatan itu. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap kita yang dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus diajak untuk percaya bahwa kita akan hidup di dalam damai dengan Allah dan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan hidup yang dijanjikan dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun hidup kita saat ini rasanya penuh dengan kesengsaraan karena iman kepada Yesus Kristus, hal itu mendorong kita untuk semakin bertekun di dalam iman, untuk mampu melihat lebih lagi, mensyukuri lebih lagi, dan menjaga dengan baik kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Ketekunan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Yesus Kristus membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian, dan ketekunan itulah muncul pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Dan ingatlah Bapak Ibu dan Saudari bahwa pengharapan di dalam Yesus tak akan pernah mengecewakan. Mungkin saat ini ada dari kita yang juga sedang menghadapi situasi yang serupa, kondisi yang membuat kita sangat kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan, oleh karena berbagai permasalahan di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun di dalam kehidupan iman kita. Tetapi ingatlah sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita ini, yang terambil dari Roma 5 ayat 1-5, bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus dan bukan pada dunia, maka pengharapan itu tak akan pernah mengecewakan kita. Karena akan selalu ada makna di balik semua yang terjadi. Dan dalam Ibrani 6 pasal 6 ayat 19 menyatakan bahwa harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapanlah yang membuat seseorang mampu untuk bertahan menjalani hidup sekalipun begitu banyak tantangan dan juga hambatan. Dan ingatlah bahwa harapan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Karena kalau bukan Tuhan sajalah sumber harapan kita, maka kita akan selalu merasa kecewa di dalam kehidupan kita. Selamat berjalan dalam pengharapan Bapak Ibu dan Saudari, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan dan juga kami renungkan, dan biarlah kiranya firman ini boleh menolong kami semua untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kami dan menguji iman kami agar kami mampu lebih tangguh lagi, mampu lebih taat
menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.